Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Naufal. Saya di sini akan menjelaskan mengenai inherence OOP, Object Oriented Programming, tentang inherence class. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas latihan praktikum. Nah, di sini ada yang namanya inherent class. Inherent class ini adalah sebuah kelas yang memiliki sebuah turunan. Jadi kelas ini adalah kelas dari kelas 1 dan menurunkan sebuah kelas lain ya. Nah, di sini itu ada contoh programnya. Di sini seperti contohnya ada yang namanya di sini ada contohnya namanya di sini kelas. Di sini ada Bapak, kelas Bapak. Nah, ini kelas Bapak ini adalah sebuah kelas yang akan menurunkan kelas lain. Di dalam kelas Bapak di sini mempunyai sebuah atribut ya. Mempunyai sebuah atribut yang bernama in A ini namanya itu integer variabel A, integer variabel B, dia itu belum mempunyai nilai. Lalu di sini dia mempunyai sebuah metode yang bernama showVariable. ShowVariable ini akan menampilkan sebuah nilai dari atribut yang tadi, dari atribut A, B. Nah, dari kelas Bapak ini langsung kita ke bawah. Di sini ada yang namanya kelas anak. Nah, kelas anak ini adalah sebuah turunan dari kelas Bapak. Bagaimana sih ciri turunan dari sebuah kelas Bapak ini? Kenapa ini adalah sebuah turunan dari kelas Bapak? Karena kelas anak ini diberikan ciri dengan kata extends. Ini adalah sebuah kata extend atau artinya kelas anak turunan dari Bapak ya. Jadi kelas anak ini adalah turunan dari Bapak. Nah, lalu ada yang namanya integer C. Integer C ini adalah sebuah atribut yang berada di kelas anak. Di kelas anak. Lalu di sini itu ada yang namanya kelas anak itu mempunyai atribut integer C. Nah, agar kita bisa mengakses sebuah atribut dari kelas Bapak seperti atribut A di sini itu ya, atribut A, atribut B. Nah, agar kita bisa mengakses sebuah atribut dari kelas Bapak, maka kita akan menggunakan metode dengan nama kelas anak itu sendiri. Metodenya itu namanya anak. Nah, di sini menggunakan konstruktor ya. Jadi, kita membuat lagi konstruktor. Di dalam konstruktor itu terdapat dua variabel bertipe integer yang namanya NA dan NB. Nah, NA ini akan dihubungkan dengan variabel dengan atribut yang ada di Bapak. Nah, misalkan A ada sama dengan NA. Ini adalah jadi A itu jika nilai A nanti adalah NA, maka nilai A itu akan jadi NA. Jika B adalah sama dengan NB, maka si NB jika dikasih nilai 1, maka si B ini akan menjadi 1. Nah, di sini itu ada yang namanya point show variable. Point show variable ini adalah sebuah metode yang ada di kelas anak. Jadi, kita bebas ya. Ketika kita membuat sebuah metode yang namanya sama, namanya dari kelas Bapak, maka itu tidak mendapatkan masalah apa-apa ya. Karena di sini itu akan terbaca. Sistem await print. Nah, di sini itu akan memanggil, di metode ini akan memanggil sebuah atribut yang ada di kelas Bapak dan kelas anak. Nah, kelas anak ini akan memanggil atributnya sendiri C. Dan kelas Bapak ini akan memanggil atributnya A, B. Nah, jika kita tidak mendefinisikan dulu sebelumnya dengan metode ini, maka si AB ini tidak akan terbaca ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu. Lalu kita langsung ke metode main. Di metode main ini kita akan membuat sebuah objek. Dari pembuatan objek ini kita akan membuat sebuah dua objek, yaitu objek dari kelas Bapak dan objek dari kelas anak. Kelas Bapak itu mempunyai nama objek obj Bapak. Nah, obj Bapak.a ini akan mengisi sama dengan 1. Jadi si objek ini akan mengisi 1. Jadi si atribut ini akan terisi 1 ya. Atribut A ini akan terisi 1. Lalu obj Bapak.b. Jadi maksudnya ini adalah si B ini akan
terisi, yaitu nilainya 1 sama. Lalu di sini ada anak OBJ. Lalu kita akan buat sebuah objek anak ya. Anak OBJ anak, namanya OBJ anak, new anak. Nah, di sini itu kan tadi kita membuat sebuah metode konstruktor. Maka kita masukkan aja. Nah, ini objek yang telah kita buat dan yang diberi nilai dengan nama obj bapak.a, obj bapak.b. Jadi nanti otomatis ketika si ini dipanggil lagi, maka nilainya pun akan sama dengan yang di atas. Yang di sini, yang metode show variabel yang ada di kelas bapak. Lalu di sini kita akan memanggil variabel metode show variabel yang ada di kelas bapak. Jika kita ingin kembali sebuah metode variabel yang di kelas bapak, maka kita harus menggunakan objek bapak ya. Jadi show variabel bapak ini akan digunakanlah objek bapak untuk memanggil variabel yang ada di objek di metode bapak. Nah, di sini juga kita akan memanggil obj anak show variabel. Jadi tidak usah menggunakan objek bapak karena kita akan memanggil objek anak, metode objek anak ya. Jadi kita gunakan aja obj anak show variabel. Jadi menggunakannya objek anak. Nah, di sini obj anak.c ini maksudnya yaitu jadi si c ini akan terberi nilai atau diberi nilai dengan 5 sama 5 ya, c ini nih. Nah ini dia hasilnya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya kita akan lihat. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi si nilai A, nah ini yang di atas ini ada objek kelas bapak. Jadi si kelas ini adalah nilai tampilan ini itu diambil dari show variabel yang dipanggil dengan menggunakan objek bapak. Nah, yang ini nih. Nah, kalau yang ini nah kalau yang ini nih. Nah, kalau yang ini nih. Nah, ini itu dipanggilnya itu menggunakan kelas objek, kita menggunakan objek anak. Jadi ini terpanggil anak. Nah, nilainya kenapa sama dengan yang di atas? Karena kita tadi mendefinisikan dulu dengan konstruktor agar sama ya, si nilai A, B-nya ini dan nilai C-nya ini dengan yang bawah, dengan yang atas maksudnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit.